Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang apa itu tuberkulosis dan tahapan pemeriksaan tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis? TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan pada banyak kasus bersifat mematikan. Tuberkulosis biasanya menyerang organ paru-paru, tetapi juga dapat mengenai organ lainnya. Tuberkulosis menyebar melalui udara, yaitu ketika seseorang penderita TB aktif batuk, bersin, dan memercikkan butiran-butiran ludahnya atau droplet melalui udara. Gejala klasik seseorang yang terinfeksi TB aktif antara lain yaitu batuk kronis 2 minggu atau lebih dengan bercak darah pada sputum atau dahak, demam, berkeringat pada malam hari, dan berat badan yang terus menurun. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai kuman penyebab tuberkulosis yaitu kuman TB ini berbentuk basil atau batang. Kuman TB bersifat tahan asam pada saat pewarnaan. Kuman TB termasuk bakteri gram positif, cepat mati bila terkena sinar matahari langsung, dan dapat bertahan hidup selama beberapa jam dalam ruangan yang lembab dan gelap. Tahap pemeriksaan TBC. Tahapan pemeriksaan tuberkulosis ada 3, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Tahapan pra-analitik meliputi mulai dari pengisian formulir TB05 dan pengecekannya, kemudian info konsen kepada pasien untuk meminta kesediaan dan persetujuannya, menjelaskan prosedur kepada pasien tentang bagaimana cara pengumpulan dahak, dan proses pengumpulan dahak itu sendiri. Anda perlu menyediakan dahak yang berkualitas untuk diperiksa. Inilah dahak yang berkualitas, kental, berlendir ataupun agak encer. Warnanya mungkin kekuningan, keabuan, atau kehijauan. Jika terdapat darah, maka dahak akan berwarna merah atau kecoklatan. Ini bukan dahak. Ini adalah ludah dari rongga mulut Anda. Bentuknya cair dan tampak bening. Untuk memastikan apakah Anda terserang TB, diperlukan dahak dari paru dan bukan ludah dari rongga mulut. Ikutilah petunjuk berikut agar Anda dapat mengeluarkan dahak dari paru Anda. Keluarkan dahak di tempat yang jauh dari orang lain. Sebaiknya di luar ruangan atau dekat jendela terbuka bila di dalam ruangan. Ini akan mencegah penyebaran TB pada orang lain di sekitar Anda. Bersihkan rongga mulut dari sisa makanan. Berkumurlah dengan air bersih. Untuk mengeluarkan dahak, Anda harus rileks. Lalu tarik napas dalam-dalam dan hembuskan. Ulangi 3 kali. Setelah itu tarik lagi napas dalam-dalam dan segera batukkan agar dahak keluar dari bagian dalam paru Anda. Tampung dahak dalam pot yang disediakan. Hati-hati agar tidak ada dahak yang jatuh pada bagian luar pot dahak. Dahak yang dibatukan harus cukup banyak sehingga menutupi seluruh dasar pot dahak. Jika Anda tidak dapat membatukan cukup dahak dalam sekali waktu, cobalah lagi. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan pot dahak yang sudah terisi untuk pemeriksaan. Mungkin Anda kesulitan mengeluarkan cukup banyak dahak, bahkan setelah berkali-kali mencoba. Jika ini terjadi, Anda dapat mencoba mengeluarkan dahak lagi di rumah. Dahak terkumpul di paru saat Anda tidur.
sehingga mengeluarkan dahak akan lebih mudah jika dikerjakan pagi hari segera setelah Anda bangun. Menghirup uap air panas juga dapat mengencerkan dahak di paru, sehingga dahak lebih mudah dibatukan. Dimanapun Anda berada, cara mengeluarkan dahak sama saja. Rileks, tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan. Ulangi 3 kali, kemudian batukan dengan kuat. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan dahak Anda untuk diperiksa pada hari yang sama. Tahap yang kedua yaitu tahap analitik, yaitu pemeriksaan bakteri tahan asam atau pemeriksaan BTA, mulai dari pembuatan sediaan hingga ke pewarnaan. Kemudian melakukan interpretasi hasil atau pembacaan hasil. Pertama kita butuh jas lab. Kedua kita butuh handsun atau sarung tangan. Dan saya juga pakai APD masker. Baik, langsung saja ketika kita sudah lengkap APD-nya, kita langsung siap membuat preparat BTA. Pertama kita butuh objek gelas, kedua kita butuh sampel, tentu saja. Ketiga kita butuh tusuk gigi, 4 butuh pensil, dan saya pakai ukuran pembuatan preparat BTA yang saya buat sendiri. Ngomong-ngomong, di sini saya menggunakan slide yang frosted end slide, sehingga ketika kita melakukan penomoran, saya dapat menggunakannya dengan pensil dan tidak mudah hilang ketika kita melakukan pewarnaan. Di sini saya melakukan pembuatan preparat BTA dalam biological safety cabinet. Nah, jika kalian menggunakan biological safety cabinet, itu lebih baik karena dia mempunyai sirkulasi udara yang mengurangi kontaminasi. Baik. Kita cukup mengambil sputum di sini kira-kira sebesar kacang hijau, sebesar 1 butir kacang hijau. Itu udah cukup untuk melakukan pembuatan preparat BTA ini. Nah, segitu itu cukup. Tutup lagi. Ukuran tadi kita tempelkan di bawah slide yang akan kita lakukan pembuatan preparat BTA. Nah, caranya yaitu dengan melakukan spiral-spiral kecil. Pertama kita hancurkan dulu sputum yang purulenya sehingga ukurannya rata, spiral-spiralnya rata. Nah, ngomong-ngomong, saya punya referensi tahapan pembuatan sediaan apus. Nah, di sini adalah peralatan yang dibutuhkan. Nah, sediaan yang baik itu ukurannya 2x3 cm. Letaknya di tengah, ketebalannya baik, rata dan bersih. Tentu saja pewarnaannya baik. Makanya tadi saya menggunakan ukuran contoh agar ukurannya bagus. Nah, sediaan apus dahak yang baik ketika kita sudah membuatnya, kita ditempelkan di atas koran. Nah, tulisan preparat yang baik itu, tulisan korannya itu dia terlihat namun tidak terbaca, seperti yang saya perlihatkan tadi. Jadi si tulisan dalam koran itu masih terlihat tapi kita tidak bisa baca. Itu artinya preparat kita sudah bagus ketebalannya. Nah, sudah jadi, kita langsung melakukan pewarnaan. Saya menggunakan metode Jill Nelson. Nah, kita melakukan fiksasi dulu terlebih dahulu. Fiksasi selama 3 kali dengan api bunsen. Kedua, kita tuangkan karbofuksin sampai rata dan bakar sampai keluar asap. Ingat, sampai keluar asap, jangan sampai mendidih.
sehingga bakterinya tidak rusak ya. Nah, kita diamkan selama 5 menit. Kira-kira selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita cuci atau bilas dengan air. Setelah itu, kita berikan asam alkohol 3%. Sehingga warna kaldu epoksinya itu hilang. Nah, kita tunggu sampai kaldu epoksinya menghilang. Bila belum menghilang, tambahkan lagi saja. Nah, setelah itu kita cuci dengan air. Dan yang terakhir, tambahkan etilen blue selama 30 detik. Nah, kemudian itu cuci lagi dengan air. Dan preparat pun sudah jadi. Nah, ini adalah kualitas pewarnaan gelatin yang baik. Nah, ini yang jelek. Nah, ini karakteristik BTA di bawah mikroskop. Bakterinya merah dan skala IUALTD yang terbaru. Pembacaan yang sekarang itu adalah horizontal. Tahap yang ketiga yaitu tahap pasca analitik yang meliputi pelaporan hasil, pengarsipan data, dan bila perlu yaitu perawatan alat seperti mikroskop dan penanganan sampel dan bahan yang sudah tidak digunakan.